Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga jarak, social distancing, dan kita berharap boleh melewati masa pandemi ini sehingga kita kembali mengikuti kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Baiklah anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11, pada bab ini kita sudah mempelajari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sekarang pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas poin C, yaitu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, apa yang sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia atau dalam diri kita masing-masing? Apa sih penyebabnya? Yang pertama kita lihat yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM adalah yang pertama adalah faktor eksternal. Ada dua faktor, eksternal dan faktor internal. Kita lihat yang pertama adalah faktor internal, di mana adalah faktor internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, sikap egoisme. Sikap egoisme atau mau menang sendiri. Pokoknya gue aja lah yang benar, yang lain lewat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran seseorang akan taat hukum itu sangat rendah. Itulah yang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Acuh tak acuh, cuek, atau masa bodoh, itu yang menyebabkan tingkat kesadaran seseorang itu sangat rendah. Sehingga mudah terjadinya proses pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Belakangan muncul sikap intoleran itu tinggi sekali di Indonesia. Sikit-sikit pencemaran nama baik, sikit-sikit penistaan, sedikit-sedikit ini. Seolah-olah kita semua dibawa kepada ranah hukum. Apa faktornya? Sikap tidak toleransi. Kita tuh ngakunya negara berpancasilais, tetapi sikap pada poin yang ketiga itu sangat-sangat rendah. Nah, itu dalam diri setiap individu. Yang berikutnya adalah faktor eksternal. Yang menjadi faktor eksternal itu adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya. Seolah-olah hukum itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Artinya ke masyarakat yang lemah itu tajam, tetapi pengusaha, penguasa negara atau pemerintah itu kebal akan hukum. Itulah yang menjadi faktor eksternal. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Mentang-mentang saya punya kekuasaan memimpin negeri ini atau memimpin apa saja, saya gunakan. Berbuat semau gue. Mentang-mentang saya adalah seorang pemimpin. Nah ini yang menjadi faktor. Orang korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga kasus pelanggaran HAM di sana merebut hak rakyatnya. Dengan demikian rakyatnya hidup miskin. Pemimpinnya hidup berfoya-foya. Itu yang menjadi faktor. Dan yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya. Seolah-olah orang kaya lah yang bisa membeli hukum. Ditilang, bayar berapa biar lewat. Kasus perkara apa diselesaikan, udahlah bayar biar beres. Nah, ini seolah-olah kesenjangan sosial dan ekonomi itu ada dalam proses penegakan HAM. Ya, orang yang tidak punya apa-apa nyuri sendal jepit,
diprosesnya setengah mati itu hukumannya ketimbang orang yang korupsi. Padahal hanya orang misalnya mempertahankan hidup. Beda dengan orang korupsi uang miliaran, ratusan juta, hanya karena untuk menumpuk harta kekayaan ketimbang mereka yang mencuri, entah itu sendal jepit, atau buah ubi, jagung hanya untuk mengisi perutnya yang sedang lapar. Itu yang membedakan. Oke, baiklah. Seseorang dengan kesadaran hak asasi manusia yang tinggi akan mampu menghormati atau menghargai dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM itu akan terhindar. Itu tadi. Tidak hanya kita memiliki hak asasi manusia, tetapi kita juga punya kewajiban asasi manusia. Kita tidak hanya minta dihormati, tetapi kita punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Itulah kira-kira. Dalam hidup itu, manusia itu seperti itu. Saya pengen dihormati, hormati juga orang lain supaya Anda dihormati. Oke. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada pelanggaran berat dan ada pelanggaran ringan. Ya, misalnya kita lihat contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Misalnya memaksakan kehendak kepada orang lain, itu tergolong ringan. Meminta orang lain sependapat dengan dirinya atau memaksakan pendapat kepada orang lain, itu salah satu itu contoh pelanggaran HAM. Meskipun bersifat ringan. Melarang orang lain beribadah. Woi, jangan sembahyang. Nah, itu sudah melanggar. Karena ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Ya. Orang mau sekolah kita larang. Itu. Atau orang tua anaknya mau sekolah, orang tua melarang. Itu juga itu adalah bagian daripada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Melarang seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengajaran atau pendidikan dan pengajaran. Ya. Kita punya hak yang sama. Yang berikut adalah melarang orang lain berpendapatnya, menyampaikan pendapatnya dilarang. Nah, itu pembungkaman. Itu adalah contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Yang berikut, ya, selain ringan ada kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Apa sih kejahatan genosida itu? Ya, kejahatan genosida itu ialah kejahatan sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau kelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa tertentu. Itu adalah kejahatan genosida, memusnahkan suku-suku bangsa tertentu. Dengan jalan apa? Contohnya, membunuh anggota kelompok, ataupun meracuni, ataupun dengan cara membuat orang sehingga menimbulkan kemandulan atau impoten, sehingga tidak memperoleh keturunan. Dengan demikian menghabiskan suku bangsa tertentu. Itu adalah contoh kejahatan genosida yang tergolong dalam pelanggaran HAM berat. Sedangkan yang kedua, yang kategorinya pelanggaran HAM berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, kejahatan kemanusiaan itu adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Ya, kita diperbudak atau majikan memperbudak